Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ulia Atika Arfi dengan NIM 210208502061. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen perencanaan dalam pembelajaran yang memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Dr. Andi Hudia MPD dan Bapak Andi Muas SPD MPD. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja mari kita sama-sama menyaksikan video. Di sini ada pun kemampuan yang harus dipelajari oleh peserta didik ialah 1. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional. Dengan kemampuan ini, saat mendapatkan suatu informasi, peserta didik tidak akan serta-merta menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakannya dulu. Dan kemampuan ini juga berguna untuk menganalisis sesuatu yang memecahkan masalah. Kemudian kedua, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan ini membahas tentang bagaimana seorang dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Tujuan untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik adalah agar pesan kita dapat bisa diterima dengan baik oleh si penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. Kemudian ketiga, dia berkolaborasi ke abad ke-21. Ini sudah bukan waktunya lagi untuk menjadi pemenang seorang diri jika ingin sukses bersama. Pentingnya bagi seorang peserta didik untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan berkolaborasi, masing-masing orang dapat mengisi kelebihan dan kekurangan satu sama lain sehingga hasil akhir pun bisa lebih maksimal. Selain itu, dengan berkolaborasi peserta didik dapat belajar bertanggung jawab dengan perannya saling berempati dan menghormati orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Yang terakhir yaitu kreativitas. Kreativitas dibutuhkan agar peserta didik berani mencari ide dan mengungkapkan ide kemampuan. Ini juga bisa diterapkan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Untuk mengasah kreativitas, ajaran peserta didik untuk bebas mengeksplorasi pikiran serta imajinasi mereka. Itulah 4 kemampuan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sini prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan. Jadi kemampuan tersebut, perbedaan dan cara peserta didik dalam memproses dan mengintegrasikan informasi baru dapat berakibat berbedanya kemampuan mereka. Maka prosedur atau sumber yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan peserta didik adalah dengan tidak sekedar mentransfer pemikiran atau pengetahuan serta informasi dari satu pemikiran ke pemikiran lain tanpa adanya transformasi. Di sini artinya adalah memperoleh makna atau pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya oleh siswa didik. Peserta didik pada hakikatnya bukanlah sebuah papan tulis kosong yang bisa ditulisi apa saja oleh guru. Peserta didik justru memiliki kemampuan yang cukup signifikan dalam menginterpretasikan situasi pembelajaran dan fenomena yang lebih dari yang kita sadari. Pengetahuan ini terdiri dari gabungan fakta, konsep, model, persepsi, keyakinan, nilai, dan sikap yang beberapa diantaranya akurat, lengkap, dan sesuai dengan konteks yang akan dipelajari. Idealnya peserta didik membangun landasan pengetahuan yang kuat dan akurat sebelumnya menjalin hubungan antara pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Namun bisa saja terjadi peserta didik mungkin tidak
mampu membuat koneksi ke pengetahuan sebelumnya yang relevan. Dengan kata lain, pengetahuan ini tidak aktif sehingga terimplikasi dengan tidak terfasilitasinya integritas pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Oleh karena itu, salah satu komponen penting yang diperlukan dalam mendesain suatu mata pelajaran adalah mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal adalah pemahaman, pengalaman, pengetahuan, prasyarat, dan segala sesuatu yang dimiliki peserta didik sebagai pengetahuan awal. Dalam hal ini, jika guru mengajar materi yang tingkat kesulitannya di atas kemampuan peserta didik, maka berimplikasi ketidakefektifan proses dan hasil pembelajaran kemampuan awal. Ini juga sangat penting bagi peserta didik untuk mendesain dengan memberikan dosis muatan pembelajaran atau materi yang tepat dan memadai. Dengan demikian, awal merupakan salah satu dari variabel yang penting dalam penentuan desain dan proses pembelajaran. Upaya pembelajaran apapun yang dipilih dan dilakukan oleh guru, jika tidak bertumpu pada kemampuan awal peserta didik selaku subjek yang aktif, maka pembelajaran tidak akan bermakna. Karakteristik kemampuan awal peserta didik dapat diidentifikasi sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, kependudukannya yang sangat signifikan tersebut, maka dibutuhkan kemampuan seorang guru untuk menganalisa karakteristik kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik. Ini dijadikan landasan dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Kemampuan awal ini juga sangat berpengaruh terhadap proses internal yang berlangsung di dalam diri peserta didik ketika belajar. Hal ini disebabkan karena kemampuan awal menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Pun yang harus kita ketahui dengan bagaimana kemampuan yang diinginkan telah terbentuk. Adapun cara untuk mengetahui kemampuan yang diinginkan telah terbentuk. Yang pertama itu dengan mengetahui metode tanya jawab. Metode tanya jawab bisa dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Kemudian kedua, memberikan tes tulis selanjutnya untuk mengetahui apakah kemampuan dan pemahaman peserta didik telah tercapai. Bisa diukur dengan memberikan tes pada peserta didik. Dengan memberikan tes kepada peserta didik, kita dengan mudahnya akan mengetahui sejauh mana tingkat kedalaman pemahaman terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga, yang telah dipelajari. Yang ketiga, bekerja sama dalam bentuk kelompok. Berikut untuk mengukur kemampuan siswa dalam berkolaborasi dengan orang lain dapat dilakukan dengan memberikan tugas secara berkelompok. Dengan metode ini dapat dengan mudah diamati seperti apa peserta didik dalam bekerja sama dan siapa saja siswa yang kurang bisa atau tidak aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang terakhir, menggunakan metode mind mapping atau peta konsep. Cara ini bisa dilakukan untuk mengukur atau menganalisa kemampuan awal serta kreativitas peserta didik. Baik, itulah tadi komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.